Untuk para hadirin, Bapak, Ibu tamu undangan offline dan online, kita memasuki materi kedua yaitu Hospital Solution. Pemaparan materi Hospital Air Conditioning and Ventilating Solution oleh Bapak Wendy dari PT Mektran Mas Devi Indonesia. Kepada Bapak Wendy disilahkan. Oke, jadi kalau tadi yang aktif di Zoom, kalau ini boleh kita yang offline juga aktif. Saya lebih senang. Sebentar Pak, sembari operator menyiapkan materi. Yep. Nah, di bidang tata udara, Bapak Wendy berpengalaman selama lebih dari 15 tahun. Beliau pernah ikut sebagai brand ambassador untuk Green Building Council Indonesia dan sadar akan perbedaan kenyamanan thermal di setiap gedung, beliau dipercaya untuk menangani sistem tata udara di residensial, industrial, komersial, hingga hospital. Di masa pandemi ini, beliau berkomitmen untuk berkontribusi dalam penanganan virus corona. Dan di kesempatan kali ini, Bapak Wendy akan berbagi informasi tentang Hospital Air Conditioning and Ventilating Solution. Kepada Bapak Wendy, disilahkan. Terima kasih semua para hadirin. Jadi mungkin saya masih muda, tapi kebetulan saya sejak dari zaman kuliah sampai sekarang sudah bergerak di bidang tata udara. Jadi mulai kuliah dari kerja awal sampai sekarang, saya cuma tahu satu, sistem tata udara. Yang dimana saya mulainya dari sistem pendingin atau disebut air conditioning system. Jadi setelah berjalan sekian tahun, per 2011 kami masuk ke lini farmasi dan rumah sakit. Dan itu bergerak sehingga sekarang. Jadi beberapa tahun belakangan, informasi tentang tata udara itu makin baik, dan makin baik. Di mana sudah banyak kesadaran yang timbul dari setiap pemilik gedung atau konsultan perencana atau melalui pemerintah dalam perencanaan bangunan yang baik. Kopi ya? Aku udah ada ngurusan. Komisi
Kalau udaranya kering, seperti ruang operasi, atau kita sebut ruang server. Ruang server dikondisikan kering. Bahkan di semua equipment-nya sendiri, tanpa ada filtrasi udara, tidak ada yang namanya berkembang tuh jamur-jamur dia, elemen-elemen. Sementara kondisi ruangan yang kelembapannya tinggi, biasanya mudah ditemukan jamur dimanapun. Ketiga, tingkat kebersihan udara. Jadi belakangan kita tahu kalau sebelumnya ada hoax yang mengatakan virus corona itu 500 mikron sampai 1000 mikron. Jadi mungkin kalau sama-sama belajar, yang namanya 1 mikron itu adalah 1/1000 milimeter. Jadi salah 1 milimeter itu sama dengan 1000 mikron. Sementara kandungan virus yang ada ternyata adalah 0,1 sampai 0,3 mikron. Nah, konteks ini mungkin biar kita pahami bahwa virus atau bakteri, kalau bakteri di bawah 5 mikron, kita sama-sama tahu bahwa ini adalah partikel yang sangat kecil dan itu akan sangat mudah masuk ke sistem pernafasannya kita. Kemampuan hidung itu cenderung di atas 5 mikron. Nah, makanya kalau kita berada di area yang sangat berdebu, kita itu sering bersin. Kenapa sering bersin? Karena itu sifat alami dari tubuh kita untuk mengeluarkan partikel yang akan mencoba masuk ke dalam sistem tubuh kita. Itu barrier pertama. Jadi di sini kita akan mengatur bagaimana membersihkan udara di dalam ruangan tersebut. Mau ruangan operasi, ruang ICU, ruang rawat, ruang tunggu, dan dimanapun itu. Yang keempat, tekanan udara. Paling seru dibahas sekarang. Termasuk yang tadi. Kita bicara positif, kita bicara negatif. Positif itu bagaimana, negatif itu bagaimana. Di sini saya akan sampaikan secara singkat. Kelima itu kandungan VOC atau volatil. Itu kandungan racun atau kandungan yang tidak baik yang ada di udara. CO2 dan O2. Itu bagaimana kita mengkondisikan udara yang di dalam ruangan ini tetap sehat dan tetap bersih dan tetap mempunyai kandungan oksigen yang cukup untuk kita. Seperti saya belajar dari green building, ternyata pengaruh dari VOC atau CO2 di dalam ruangan tertutup akan membuat kita ngantuk. Awalnya ngantuk, lama-lama kita keracunan. Nah ini sedikit banyak yang sangat jarang diperhatikan. Kadang-kadang kita masuk ke suatu ruangan meeting atau ruangan tertutup, yang dimana kita akan berada di dalam itu cukup lama dan cukup banyak orang. Lama-kelamaan kita akan merasa lemas. Setelah lemas kita tidur. Setelah tidur mungkin nggak bangun lagi. Yang kalau kita tahu kita kadang-kadang banyak dengar cerita dilarang tidur di mobil. AC nggak boleh nyala. AC nyala tidur di mobil itu orangnya bisa mati. Itu benar. Tapi kalau jendela yang dibuka nggak mati. Orangnya masih sehat-sehat aja. Itu yang kita harus tahu. Tidur di ruangan genset, kalau udara gensetnya tidak dibuang juga tidak boleh. Kita harus tahu bagaimana mengatur ini. Dan terakhir pergerakan aliran udara. Nah, itu kita mengatur supaya tadi udara yang kalau kita harus buang itu buangnya kemana? Jangan hanya sekedar toilet, taruh di plafon, exhaust fan udah kelar. Ternyata kita taruh exhaust fan di toilet, exhaust fan-nya itu cuma buang ke atas toilet. Toilet itu nyebar. Dari lampu-lampu lain turun udaranya. Wah, itu saya pernah ketemu sendiri di rumah teman, di mana saya lagi bantu membenerin lampu, dan di toilet kebetulan ada yang lagi pup. Saya pusing, wah luar biasa. Ada gas sendiri. Saya baru tahu, oh ternyata ventilasi itu sangat harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya sembarangan, oh ya udah pakai exhaust fan di toilet aja udah selesai. Tidak, itu masalah. Penggunaan exhaust fan untuk ruangan smoking juga harus diperhatikan. Bukan berarti kita bikin ruangan tertutup, semua orang boleh merokok dan pakai exhaust fan buang ke plafon. Itu salah. Exhaust fan itu harus dikoneksi lagi, dibuang ke udara luar. Dan harus diperhatikan akses pintunya. Jadi udara yang akan masuk dan udara yang akan keluar jangan terlalu berdekatan, dibuat sejauh mungkin. Nah, kalau ini sedikit sharing tentang coronavirus
atau penyebaran infeksi dari udara. Jadi kalau yang kita bicara kondisi partikel di udara itu di atas 5 mikron, itu biasanya cenderung jatuh atau mudah jatuh. Jadi kalau kita berada di jalan-jalan itu juga yang namanya debu akan mudah turun. Sementara yang partikel halus itu di bawah 5 mikron biasanya akan terikut oleh udara. Termasuk kalau kita sudah lihat video yang orang bersin juga banyak partikel yang turun, tapi banyak partikel yang terbawa sampai 1,8 meter. Jadi ini metode beberapa penyebaran, ya mungkin droplet, aerosol, dan kontaminasi. Dari sini kita bisa membantu merancang sistem tata udara untuk ketiga item ini. Jadi kalau kita bicara pertama hanya udara itu itu jauh lebih mudah hanya dari udara saja. Tapi kalau sampai benda terkontaminasi itu ada alat tambahan. Nah, kalau yang pertama mungkin sederhananya buat ruang isolasi. Perancangan tata udara boleh ventilasi alami, boleh ventilasi mekanis. Gimana sih ventilasi alami? Nah, kalau ventilasi alami itu menggunakan udara luar yang masuk. Arah udara luar masuk dari mana dan arah udara keluar dari mana. Direkomendasikan adalah untuk di ruang rawat pasien isolasi atau yang pasien positif infeksi. Posisi exhaust itu berada di atas lantai 30 cm atau di bawah head dari pasien tersebut. Atau kalau tidak bisa di bawah mungkin pas di atas pasien tersebut. Jadi kalau kita baca di pedoman PI disebut di atas kepala meja pasien. Di atas itu bukan berarti di sini. Di atas itu. Kenapa? Partikelnya tidak mungkin naik. Partikel yang halus tidak mungkin naik. Jadi konsepnya itu ada di belakang. Di atas kepala itu berarti di sini. Jadi biar bahasanya pembelajarannya jangan salah. Banyak yang tidak mengerti ini dan mereka pasangnya exhaust fan di atas. Ibarat ini exhaust fan-nya. Pasien di sini, dia pasang di sini. Bagaimana mungkin partikel itu yang 0,1 mikron tuh atau di bawah 5 mikron itu akan naik? Nah, jadi mungkin kita biar sama-sama tahu posisi dia di atas kepala tapi di belakang, di dinding. Jadi biar sama-sama mengerti. Banyak yang saya lihat, banyak rumah sakit yang masih, pakai exhaust fan di atas bed. Ini salah atau tidak benar. Karena partikel halus itu tidak mungkin naik. Partikel halus ke bawah udara. Partikel beratnya lebih parah lagi. Yang kita harapin kalau kita bersihin udara itu ketarik ke belakang nih nggak mungkin, malah tetap terbang ke depan. Artinya ya petugas yang akan merawat juga kemungkinan terpapar. Nah, jadi udara masuk kalau ini ventilasi mekanis, kalau ini ventilasi dari AC. Kalau memang harus pakai AC, bisa taruh di atas pintu, kayak kamar hotel, ditaruh di atas pintu, atau di atas kaki pasien, di atas bed. Tujuannya ini sebagai barrier udara pertama. Jadi posisi di sini, udara akan bertekanan mengarah ke arah kaki pasien, dan petugas ada di sini. Sehingga ibarat ada tirai udara yang menjaga dokter atau petugas sebelum berdampak ke pasien. Yang kedua, itu yang pertama ventilasi mekanis, yang kedua ini posisi exhaust fan ya tepat ya Pak, di atas bed. Di atas bed bukan berarti di atas strike, tapi di atas bed itu di belakang bed pasien. Nah, kalau ini standar tekanannya. Jadi bagaimana mengatur, ternyata tekanan itu harus dibikin berlapis supaya yang namanya infeksi itu tidak keluar. Tekanan paling tinggi itu berada di ruangan rawat. Jadi yang kata kita bicara negatif itu ya negatif di ruang rawat. Negatif paling tinggi di ruang rawat dengan barrier ada anteroom atau airlock di bagian kedua. Kalau rumah sakit tidak punya airlock berarti rumah sakit harus mengkondisikan koridornya. Koridornya itu harus punya tekanan udara yang lebih rendah dibanding ruang rawat. Ruang rawat punya tekanan yang lebih tinggi. Tekanan lebih tinggi ini dalam arti konteksnya negatif ya Pak, negative pressure. Penggunaan unit boleh menggunakan air handling unit yang direkomendasikan.
Tapi jika budget air handling unit tidak cukup, kita boleh pakai beberapa jenis AC yang lain. Itu sama-sama nanti kita boleh diskusi dan kita bantu. Nanti saya akan tunjukkan model-model AC yang mungkin bisa dipakai. Kalau exhaust unit, ingat posisi peletakan tuh sebisa mungkin berada di bawah. Sehingga seluruh partikel, baik yang besar ataupun kecil, akan mudah ketarik ke buang. Jangan di atas. Di sini disebutkan perbedaan tekanan antara suatu ruangan dengan ruangan lainnya minimal 5 Pascal. Jadi kalau dari pihak Kementerian Dirjen Kemkes tidak disebutkan negatif, harus perbedaannya itu bebas. Nah, cuma berdasarkan informasi yang saya terima dari WHO harus ada tekanan, perbedaan tekanan yang disebutkan. Ya, tapi mungkin kalau memang tidak ada, akan lebih baik ada supaya kita bisa tahu. Kalau kita tidak tahu perbedaan tekanan, jadi nggak ada dasar. Oh, ruangan ini tekanannya berapa? Oh, pokoknya negatif aja. Kita nggak tahu dasarnya apa, parameternya ada, parameternya apa. Kalau ada akan lebih baik. Jadi kita bisa tahu ruangan-ruangan yang paling infeksius gimana, semi steril gimana, steril gimana. Pergantian udara tadi sudah disebutkan mulai 6 kali sampai 12 kali. Ada beberapa yang harus 10 sampai 15 kali, itu tergantung masing-masing punya dasar hukum ya dan justifikasi masing-masing. Kalau bisa kita mengikuti, kita berada di Indonesia, kita ikutin yang ada sesuai peraturan Indonesia, Kementerian Kesehatan. Fresh air harus seperti apa, temperatur harus seperti apa, tingkat filtrasi. Jadi kalau bicara fresh air tadi disebut ACH, air change per hour. Air change per hour itu penggantian udara. Artinya udara yang harus masuk berapa kali dan udara yang harus keluar berapa kali. Temperatur dan kelembapan ya sudah tahu tadi, kalau temperatur untuk kenyamanan pasien, kalau kelembapan untuk mencegah perkembangbiakan mikroorganisme lain. Filter grade disarankan untuk udara masuk menggunakan 2 layar. Biasanya MERV 7 atau MERV 7 dan MERV 13. Kalau di beberapa bahasa tuh kita pakai filter G4 atau F7 atau F8 atau F9. Jadi ini kalau sudah mulai populer tuh PM 2.5, PM 2,5. Kalau kita beli HEPA portable yang kecil-kecil tuh biasanya disebut HEPA filter atau filter PM 2.5. Ya, itu memang rekomendasi dari WHO sekarang bahwa semua unit harus difiltrasi menggunakan 2 lapis filter. Minimal partikel 2,5. Kenapa ya? Itu membantu kesehatan pernafasan kita. Nah, ini desain kamar operasi, suatu desain ruang isolasi. Jadi zona rawat pasien tuh saya dikode, ini saya ambil dari pedoman PIE bulan April 2012. Jadi ada zona rawat pasien yang harus berkondisi paling tinggi, dijaga kebersihannya, negatifnya, airlock juga, dan posisi di koridor yang saya bisa sebut itu tekanan netral atau minimal -5, atau dia positif 5 dibanding dengan ruang airlock. Sehingga bagian tengah adalah bagian di mana mungkin petugas itu sudah boleh tanpa APD. Jadi hanya cukup masker atau tutup mata, mereka sudah bisa keliling di sini. Kalau masuk mungkin harus pakai APD ya. Sebenarnya kalau beberapa metode yang saya baca, beberapa lokasi, sebenarnya APD itu atau baju hazmat itu sudah hampir tidak diperlukan jika kondisi ruangan tersebut sudah benar. Baik tata udara, baik penggunaan aliran udaranya. Kalau itu sudah benar, bahkan beberapa dokumen yang saya baca sudah tidak perlu dipergunakan hazmat lagi. Jadi sama-sama kalau di sini mungkin aliran bagaimana orang masuk dan keluar harus sama-sama belajar. Nah, ini yang tadi agak seru. Solusi kamar operasi untuk bertekanan negatif. Jadi sebenarnya saya masukin yang berikutnya. Kalau standar kamar operasi mungkin semua sudah tahu Permenkes 24 2016 atau pedoman tata udara sesuai dengan Kemkes tahun 2012.
Di sana disebutkan dengan jelas kenapa harus ada tata udara. Efeknya hipotermia, ada beberapa lah. Hipotermia itu seperti apa? Kenapa jadi bisa ada hipotermia? Kenapa infeksi ini terjadi? Semua dan bagaimana sampai detail perhitungan. Kalau kita pakai resirkulasi udaranya gimana? Artinya udara di dalam itu diputar kembali. Itu bagaimana? Udara di dalam itu harus dibuang. Bagaimana? Di sana sudah disebutkan hitungannya semua. Jadi kalau buat ruang infeksi, saya skip satu dulu. Nah, jadi kalau standar clean room HVAC itu sebenarnya ada. Di sini disebutkan tingkat kebersihan udara di dalam suatu ruangan. Ada standar 2, satu standar ISO, satu standar FET. Yang lebih populer kita sebut sekarang standar FET karena lebih mudah penggunaannya. Mau kelas 1, kelas 10, kelas 100, 1000, 10.000, 100.000. Kalau di Permenkes yang baru disebutkan ISO 6 atau kelas 1000. Itu sama-sama bisa dilihat. Kelas 1000 ini artinya apa? Kelas 1000 ini adalah artinya dengan kondisi partikel 0,5 mikron, dia memiliki 1000 unit. Ada 1000 unit partikel 0,5 mikron di cubic feet. Beda. Jadi kalau di ISO disebutkan di 3520 per meter kubik. Tapi kalau di FET itu hitungannya ke cubic feet. Jadi hitungannya tetap sama antara itu 1000 atau 3520 atau 35.200. Tapi ya tinggal perbedaannya 1 kaki kubik atau 1 meter kubik. Jadi kalau kamar kamar operasi kita selalu hitung berdasarkan kelas 1000. Kalau di sebelumnya di 2000 beberapa di bawah 2016 saya tahu itu disebutkan di kelas 10.000. Nah, yang baru kita selalu buat yang baru sudah kelas 1000. Akan lebih baik lagi kalau kita bikin kelasnya ISO 5. Itu akan bagus sekali. Nah, sistem tata udara di ruangan operasi. Jadi kalau banyak ruang operasi, kan kita tidak tahu sistem tata udara itu bagaimana. Kita sudah tahu tadi ada beberapa parameter yang harus dikejar. Yang saya lihat banyak yang masih menggunakan AC split. Jadi ruangan operasinya dibikin lantainya sudah vinil, dindingnya sudah vinil, ceilingnya sudah yang bagus, plastik, UPVC atau apapun. Tapi ruangannya masih AC split. Nah ini mungkin setelah ini kita boleh berbenah ya lebih baik. Sistem tata udara yang direkomendasikan adalah bersifat laminar. Laminar itu adalah satu arah atau seperti tirai udara yang full di atas meja operasi. Sehingga para petugas dan yang paling utama tuh pasien, dia mendapatkan udara paling bersih. Karena ketika seseorang dibedah, dia sudah tidak punya apalagi ya, perisai lagi. Kalau kita yang lagi sehat, kulit kita punya 7 lapisan yang menjaga kita dari infeksi dari luar. Tapi ketika kita sudah dibedah, bagian dalam tidak punya perisai apapun. Makanya kalau setiap orang tuh banyak yang kalau zaman-zaman dulu, orang yang sudah dioperasi itu dia harus makan antibiotik tuh mungkin sebulan, 2 minggu sampai 2 bulan. Tergantung ketahanan tubuhnya sendiri. Atau biasanya orang yang sudah dioperasi punya tingkat antibodi yang sudah rendah. Karena antibodinya sendiri sudah capek ngelawan di dalam badan infeksi yang sudah masuk. Ya, maka dari itu ya kita juga petugas kesehatan sama-sama nih bikin yang baik. Aliran udara laminar bukan berarti hanya laminar udara supply yang harus dikondisikan. Kalau kita sebut sekarang udara supply mengarah lurus, tapi exhaust itu tidak boleh berada di atas atau return air. Kalau kita bicara udara resirkulasi kan ada namanya return air. Return air itu di atas itu dia boleh, harus di bawah. Di sini saya pakai standarnya Eropa di mana posisi return itu ada 2 titik, di bawah dan di atas. Dan dikondisikan 70% diambil dari bawah, 30% dari atas. Jadi kalau ada metode yang masih menggunakan 100% exhaust di bawah, tidak salah.
itu juga benar. Oke. Cuma yang saya perhatikan adalah kalau memang 100% berada di bawah, sudut-sudut di atas tidak akan punya resirkulasi. Artinya ada kemungkinan berkumpulnya bakteri atau apapun berada di atas. Jadi kita pakai 30% di atas sehingga total ke seluruh ruangan tersebut ini terjadi resirkulasi atau terjadi penyaringan udara. Nah, ini Permenkes 18 tahun 2018. Di sini parameter yang wajib dipenuhi. 2012 dan yang ada 2019 lagi. Tapi 2019 hanya menyatakan kandungan kuman per meter kubik. Tekanan udara direkomendasi positif, ini untuk yang kamar operasi standar ya Pak, Bapak Ibu. Tekanan udara positif 10 sampai 15 Pascal. Temperatur ruangan 19 derajat sampai 24 derajat. Kalau di bawah 19 biasanya yang kerja yang nggak nyaman. Yang dioperasi sudah kurang tahu. Atau kalau terjadi temperatur di bawah 18 atau 19, biasanya calon pasien itu punya resiko terjangkit hipotermia tadi. Pertukaran udara 4 kali sampai 20 kali. Sorry, ini bukan 4 sampai 20, Bapak Ibu. Yang direkomendasikan tadi 15 sampai 25 atau 15 sampai 30 tergantung dari pemilihan. Kalau minor 15-20, umum 20-25, mayor 25 sampai 30 kali per jam. Di sini disebutkan sebenarnya ada angka 4. Angka 4 ini apa? 4 kali pertukaran udara saat ruangan tidak dipergunakan. Sebenarnya ini ada fungsinya. Bukan kenapa ruangan tidak dipergunakan, AC harus tetap nyala, filtrasi harus tetap nyala. Nah, kalau yang ketika ruangan tidak dipergunakan, kita harus nyalain AC 100%, listriknya sangat boros. Listriknya sangat boros. Tapi itu sebenarnya peraturan wajib. Kenapa? Ketika AC mati, kelembapan tidak terjaga, temperatur tidak terjaga, bakteri atau jamur atau virus berkembang biak kembali. Jadi itulah kenapa kata orang kalau mau operasi itu ruangan harus didisinfektan dulu atau disinfeksi dulu. Sebenarnya itu bisa dihindari dengan penggunaan metode ini. Kalau kita sudah menggunakan sistem tata udara minimal 4 kali per jam ketika ruangan tidak dipergunakan, itu proses disinfeksi tidak perlu lagi. Karena ketika perputaran udara 4 kali, temperatur tetap tercapai, tekanan tetap tercapai, kelembapan tetap terjaga, sehingga ruangan tersebut tetap layak pakai. Kelembapan relatif 30% sampai 60%, jumlah partikel debu tadi 1000, kelas 1000 atau ISO 6, distribusi udara laminar airflow di atas meja operasi. Sistem ventilasi terpisah antara suatu ruangan dengan ruangan operasi lainnya. Tadi disebutkan juga tadi, tidak boleh bergabung dengan bangunan lainnya. Satu kamar operasi harus sendiri. Ini mencegah infeksi yang terjadi di penyebaran infeksi dari sistem tersebut. Jadi kalau yang dioperasi di sana penyakit A, diharapkan tidak berpindah. Kalau ini bergabung dengan operasi-operasi lainnya, kalau si ruangan ini infeksinya menular, ada kemungkinan orang lain yang berada di ruangan operasi lain yang terinfeksi dengan penyakit yang sama. Jadi makanya harus individual per ruangan operasi. Penggunaan sistem HVAC dengan konsep efisien dengan parameter yang terukur. Nah, di sini sebenarnya kita harus tahu sih pemilihan AC yang baik seperti apa buat kamar operasi. Atau sebenarnya bangunan rumah sakit. Jadi bukan hanya berpikir, oh saya mau pakai AC split wall, taruh di dinding aja. Saya mau pakai AC kaset aja. Saya mau pakai AC ceiling saja, saya mau pakai AC sentral. Tapi kita tidak tahu sebenarnya metode ini cocok nggak? Seperti tadi kan, kita pakai buat ruang rawat biasa, tapi pakai AC sentral yang satu lantai itu sama. Itu belum tentu sesuai jadinya. Sementara kalau kita gunakan di ruang tunggu yang besar, kita pakai AC split biasa. Lebih kacau lagi.
Atau mungkin di ruang meeting seperti ini kita pakai AC floor standing. Di sudut ini kita pakai floor standing. Di sudut ini kita pakai floor standing. Yang terjadi, yang duduk di depan kedinginan, yang di belakang kepanasan. Jadi pemilihan sistem unit AC yang baik juga bagus di sini. Ini saya ambil contoh ruangan lab yang PCR yang kita bangun. Ini kebetulan di LIPI, Cibinong, Lembaga Ilmu Penelitian. Jadi kita berkolaborasi dengan mereka membangun suatu lab untuk PCR. Di sini sebenarnya ada aliran pintu masuk dan pintu keluar, di mana tidak berkontaminasi antara extraction dengan PCR. Pada bangunan lab sebenarnya sudah ditentukan juga bahwa bukan hanya sekedar udah kasih AC aja, pakai AC split, marah fatal. Lab itu lebih parah. Di mana di sana itu penelitian mikroorganisme ini. Diteliti kalau kita penggunaan tata udaranya tidak benar, kemungkinan penyebaran infeksi di dalam itu lebih tinggi. Karena yang diteliti adalah bakteri atau yang hal-hal tersebut. Jadi mungkin harus sama-sama harus mulai bikin yang lebih baik. Ini oke. Ini ada beberapa tipe, mungkin pilihan aja. Penggunaan AHU, ini unit yang direkomendasikan kalau untuk ruang operasi atau ruang rawat yang gede. Ini sistemnya semua bisa full fresh air. Nah, kalau yang tadi ini yang buat negative pressure, ini metode sederhana. Kalau yang pertama kita pakai AHU, cost-nya gede, kita bisa pilih yang lain. Ada opsi lain yang biayanya jauh lebih murah. Yang penting parameternya tetap tercapai, pergantian udara, temperatur, dan kelembapan. Karena tidak semua orang mungkin punya budget, atau tidak semua rumah sakit punya budget yang melimpah. Jadi ya kita bisa bantu menggunakan produk-produk yang sesuai lah dengan anggaran. Produk yang dapat digunakan ini untuk membantu menjaga kebersihan area-area tersebut. Kita harus menggunakan air shower unit. Kalau kamar operasi standar, di mana selama ini kan kalau kamar operasi orang mau masuk ke kamar area zona steril itu sudah lepas sepatu, ganti sepatu karet, masuk. Baru di dalam pakai baju operasinya, baju untuk masuk. Yang jadi pertimbangan sekarang dari rambut sampai kulit dan baju yang dia bawa masuk ke dalam, apakah tidak punya kontaminan? Nah, kalau ini kontaminan berarti kontaminan ini terbawa ke zona steril, yang dimana zona steril itu harusnya sudah bebas debu atau bebas kontaminan. Nah, alat ini adalah alat untuk membantu hal tersebut. Dimana contohnya kalau ini adalah ruangan operasi, setiap orang yang mau masuk melewati alat ini. Dari alat ini semua orang tuh akan disembur. Kayak kalau lihat film Star Wars atau Star Trek yang luar angkasa, kita setelah dari luar itu masuk ke satu zona chamber. Chamber itu disemprot dulu dengan udara bertekanan tinggi dari atas dan seluruh area. Terus dihisap dari bawah. Itu udara yang ditembakin adalah udara steril yang sudah difiltrasi dengan HEPA filter dan UV. Sehingga apa? Ini akan membantu mereduksi kontaminan yang nempel di seluruh permukaan badan kita. Dari rambut sampai kaki. Nah, setelah melalui ini, orang masuk ya sudah jauh lebih baik. Kedua ya ini passbox, mungkin rata-rata kamar operasi sudah pakai, bisa digunakan untuk memasukkan alat dari koridor bersih ke kamar operasi atau buat mengeluarkan linen kotor dari ruang operasi ke area kotor belakang. Nah, jadi kalau selama ini ada yang saya lihat pakai pintu. Masuk kamar operasi setelah selesai itu darah-darahnya atau kapasnya dibuang, buka pintu belakang. Di belakang itu area yang sangat kotor. Ketika pintu dibuka, itu kuman dan partikel dari luar tuh masuk semua. Nah,
Penggunaan passbook akan jauh lebih baik di mana passbook ini mempunyai sistem interlock. Jadi ketika kalau kita pakai di luar dari pintu koridor masuk ke dalam, ini punya sistem interlock di mana ketika pintu di luar dibuka, pintu dalam tidak bisa dibuka. Sehingga udara di dalam itu tetap terjaga. Kebersihannya, kesterilannya, kelembapannya semua terjaga. Sama juga ketika mau buang linen ke belakang. Jadi semua linen dimasukin ke dalam passbox, setelah itu ditutup, baru orang belakang atau petugas yang mau membuang linen kotor bisa ambil itu linen ke autoclave atau CSSD. Nah, kalau yang ekstra di sini 2, ini passbox yang bahkan punya HEPA filter dan air shower. Jadi alat dan alat ini kombinasi antara ini berdua. Jadi di dalam pas ada jet air shower. Ini mungkin boleh buat pintu masuk pengeluaran alat-alat, pemasukan alat-alat ke dalam ruang operasi. Karena kalau kita harus masukin suatu alat, ada kekurangan alat, kita harus buka pintu. Pintu itu terbuka 1,6 meter atau 1,2 meter minimal. Berarti apa? Udara di dalam itu sayang sekali yang harus susah-susah dijaga temperatur 18 harus dibuang ke koridor tanpa ada yang berguna. Penggunaan ini akan membantu hal tersebut. Udara di dalam tidak akan keluar sama sekali. Dan alat yang masuk tetap steril. Nah, tadi saya sebutkan untuk penyebaran infeksi di area terbuka, di mana kita pakai AC sistemnya sentral, kita boleh tambahin ini. Lampu UVGI dengan teknologi photon hydrosilation. Alat ini mengeluarkan hidrogen peroksida dalam bentuk udara. Sehingga alat ini akan membantu. Dia ibaratnya ngeluarin spora-spora gitu. Atau chemical di udara. Kalau dibilang yang dari beberapa merek tuh. Nano E, ionizer, plasma ionizer gitu. Ini alatnya yang mengeluarkan hal tersebut. Sehingga jika ada kontaminan atau bakteri atau di permukaan yang terkontaminasi dengan alat ini, dengan udara yang dikeluarkan alat ini, itu semua bakterinya akan mati. Yang kedua, ini penggunaan, ini kalau saya sebut plasma air cleaner, ini menghancurkan sampai 0,1 mikron. Apapun udara yang lewat ke dia. Mau partikel debu, mau partikel bakteri, semua yang lewat akan masuk, dimusnahkan. Ini cara metode kerja alat ini adalah menaikkan temperatur dari 200 volt ke 2000 volt. Jadi ketika alat ini bekerja, tegangan itu akan terjadi tegangan tinggi, di mana semua yang lewat musnah. Ya, ketika on, mungkin buat manusia sih aman ya. Karena ketika kita mau coba, pasti kita matikan dulu. Jangan ketika mau dicoba tuh dinyalain, bahaya buat kita. Yang terakhir ini pakai HEPA filter yang sudah jadi populer. Nah, 3 alat ini bisa dipakai di sistem tata udara sentral atau ruangan bangunan yang perkantoran atau ruang tunggu. Tapi ya balik lagi, kalau ruang tunggunya masih pakai AC split wall, ya tetap tidak bisa. Kalau sudah pakai AC sentral, kita bisa atur, kita bisa modifikasi sistemnya sehingga alat ini bisa terpasang. Ini produk-produk yang sudah ada di pasaran. Kita juga supply ke banyak rumah sakit. Kalau ruang isolasi mau bertekanan negatif, di mana penggunaan tata udaranya ada, kita dikondisikan lah sesuai dengan itu. Kita bisa menggunakan alat ini 1 unit per ruangan untuk mengejar tekanan negatif di ruangan tersebut. Unit ini sudah dilengkapi dengan 3 lapis filtrasi. 1 yang tadi G4 tuh yang 10 mikron, baru HEPA filter yang H14. Jadi kalau tadi 99,97% itu H13, yang ini dipasang dengan H14, 99,997. Jadi 10 kali lipat lebih baik dibanding yang H13. Nah, baru lapisan terakhir itu adalah pakai UVGI. UVGI membantu jika
masih ada virus yang lolos. Kalau bakteri sudah pasti tidak lolos, karena bakteri itu di atas 1 mikron. Yang ditakutkan adalah virus yang lolos, di bawah 0,3 mikron. Karena filter ini efektif di 99,997% itu di 0,3 mikron. Artinya di 0,1 mikron kemungkinan efisiensinya di bawah itu dan pasti ada yang lolos. Dibantulah dengan UVGI. Unit ini juga sama, tapi unit ini lebih cocok buat ruang rawat, koridor ruang rawat, atau tempat susternya duduk, atau ruang poliklinik. Nah, ini mungkin lebih cocok. Area-area terbuka mungkin ini lebih cocok. Sama, penggunaannya ada 3 lapis, pre-filter, HEPA filter, dan UVGI. Kalau ini kita pakai di sudah banyak rumah sakit, di Medan ada di Rumah Sakit Haji Medan, di Mimika juga, di Aceh Barat juga sudah cukup banyak ini dipakai. Ini juga sudah disuplai ke Sidikalang, ke Peringadi Medan. Ini ini proyek-proyek yang kita kerjakan. Jadi semasa 2020 tim kita keliling hampir di 5 pulau besar Indonesia, seluruh Indonesia dan beberapa pulau kecil. Jadi ada di Mimika, Tapak Tuan, Pangkalan, Sumatera Utara, Denggas, di Kapuas dengan pemain lokal, Halmahera juga, Medika Stania Sungai Liat, Gawe Lampung, ini Balembingan dari PHC, Pelindo Group, di Mabah Halmahera Timur, Salak ini TNI, Rumah Sakit TNI di Bogor, Subul Salam, di Sintang, saya baru pulang kemarin hari Minggu saya berangkat, tadi sore saya balik dari Sintang di Medan. Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, Rumah Sakit Haji Medan. Ini kita bikin lab PCR untuk Rumah Sakit Tapak Tuan, Langsa, Datu Beru Takengon. Ini di Sungai Liat. Ini Prima Husada Cipta Pelindo di Belawan. Columbia Asia, Medan, berdasarkan rekomendasi dari PHC. Ini produk yang menggunakan HEPA portable tadi, Rumah Sakit Haji Alisan Jawa Barat. Alisan Jawa Barat kita merenovasi dari ruangan emoti standar menjadi negatif. Jadi di sana kita kerjakan 3 ruangan operasi, 2 ruangan bertekanan positif, 1 lagi setelah berjalan 1 tahun mereka minta 1 ruangan dijadikan negatif. Di Ciamis Jawa Barat, Al Ihsan tadi, Salatiga juga sudah selesai, Simelu Aceh, ini Balai Kesehatan Mata Cikampek, RSUD Lebong di Bengkulu. Columbia Asia Hospital kita akan mulai di bulan Maret. Labuan Baji Makassar, Salewagang Maros, ini daerah Makassar. Kumpulan Pane, Tebing Tinggi, yang beli HEPA filter portable, ya mulai dari Jayapura, ya dari Sabang sampai Merauke itu dari Banda Aceh sampai di Jayapura. Banda Aceh, di Tolinias kita bikin 12 ruangan di sana. Mimika Papua kita bikin 10 ruangan, Idaman Banjarbaru kita bikin 8 ruangan. Semua kelima rumah sakit ini juga menggunakan air shower. Jadi mereka beli termasuk air showernya. Oke. Jadi ini tambahan biar kita tahu sama-sama apa sih tekanan positif, apa sih tekanan negatif, atau tekanan statis. Tekanan positif itu artinya ruangan ini punya tekanan lebih tinggi daripada tekanan sebelah, daripada ruangan sebelahnya. Bagaimana cara kita mengaturnya? Paling sederhananya kita mengambil udara luar, memasukkan di dalam ruangan ini dengan hitungan volume udara tertentu dan tekanan yang tertentu. Jadi kita masukin volumenya, kita mau kejar tekanannya berapa. Semakin tinggi
tekanan suatu udara yang mau dikejar, semakin banyak. Konteks ini dalam arti kita bicara udara. Tekanan negatif kebalikannya. Berapa banyak udara yang masuk dan berapa banyak udara yang keluar. Jadi supaya ruangan ini bertekanan negatif, harus lebih banyak yang keluar. Ini yang ketiga equal, artinya udara masuk dan udara keluar itu sama. Ini bisa kalau pakai AC biasa sih standarnya sudah ini. Karena AC yang kita pasang selama ini itu tidak ada fresh air, apalagi split wall kaset. Jarang sekali dipasang fresh air. Hanya udara di dalam diputar-putar terus-menerus. Kami sangat senang bisa punya kesempatan hari ini dan kami juga siap membantu teman-teman para pemilik rumah sakit atau yang bekerja di bidang kesehatan ingin merancang atau desain suatu ruangan yang baik, kita siap membantu. Udara yang direkomendasikan itu sebenarnya udara masuk itu kita filtrasi dengan 2 tahap. Untuk bahan sekarang kayak MERV 7, peraturan kelembapan 40% ini lebih ke ruangan khusus seperti ruang operasi tadi, ruang ICU itu yang perlu kelembapan dijaga. Kalau ruang rawat biasa itu mungkin perlu temperatur saja atau sampai dengan jarak minimal 7 meter. Jadi ini yang poin 6 kita perhatiin sama-sama. Kalau kita ngerancang hanya yang penting ada masuk, ada keluar, sementara yang keluar dengan masuknya itu hanya berdempetan, ya sama balik lagi yang mau kita keluarkan tuh masuk lagi. Jadi kalau beberapa data yang kita butuh dari rumah sakit, desain rencana bangunan ruangannya. Kalau bisa kita diberikan skat-skatnya gimana, ruangannya seperti apa, harus ada apa saja, foto sekitar area rencana bangunan. Jika kalau kita bicara konteksnya dekat, Sumatera Utara, Medan atau Jakarta, kita bisa visit langsung. Tapi kalau bagaimana dengan luar kota? Sampai terakhir yang di Papua, tidak mungkin ketika masa COVID di mana orang harus cepat-cepat, mereka panggil kami datang dulu, sementara penerbangan ke sana itu dilarang. Jadi bagaimana kami bisa membantu mereka ya seperti ini. Kita minta foto sekitar bangunan, ketinggian plafon, sistem tata udara yang terpasang di ruangan tersebut seperti apa? Apakah sudah AC split, apakah AC kaset atau sudah AC sentral atau seperti apa? Atau cuma kipas angin? Dari ini kita akan bantu merancang penggunaan pintu dan ceiling yang kedap. Kalau konteks kita bicara positif atau negatif, tidak mungkin kita membuat suatu ruangan bertekanan tinggi jika pintu itu tidak ada. Atau pintu itu masih pintu yang tutupnya saja sudah tidak bisa atau tidak padat. Atau kita bikin ruangan bertekanan tapi jendelanya terbuka terus. Tidak mungkin itu tercapai. Jadi harus dipastikan pintu dan ceiling atau jendela juga kedap. Kemungkinan posisi peletakan alat. Ini setelah kita pelajari gambar, kita akan tanya beberapa hal. Oh, kira-kira di area tersebut seperti apa? Ceilingnya seperti apa? Ada area khusus nggak? Kita mungkin nggak taruh alat di sebelah kiri, sebelah kanan, atau sebelah atap. Itu kita diskusi bisa by phone. Terakhir, konstruksi yang kuat pada ceiling. Karena ada kemungkinan alat ditaruh di atas plafon. Kalau tidak, di atas bangunan paling atas. Nah, ini kalau yang tadi sudah desain-desain, jika para dinas atau para teman-teman mau, Bapak Ibu mau merancang, gimana sih sebenarnya tata udara itu? Apa sih air change? Gimana cara hitungannya? Jadi air change per hour itu disebut pergantian udara. Pergantian udara itu artinya udara luar dikeluarkan, udara luar dimasukkan.
Itu namanya pergantian udara, bukan perputaran udara. Jadi air change per hour atau air circulation per hour. Jadi kalau ini konteksnya air change per hour itu pergantian udara. Metode perhitungannya gimana? Nah, tinggal disusun. Kita ukur ruangannya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Berapa volume udara ruangan ini? Kita sebut kalau contoh ruangannya 4 meter panjang, 4 meter lebar, dan 3 meter tinggi. 3 meter itu standar sih sampai sekarang. 48 meter kubik. Terus pergantian udaranya berapa kali? 10 kali. 10 kali ini saya asumsi ya. Karena sebenarnya dari Permenkes sendiri ada mengatur itu 2 kali sampai 25 kali. Tergantung fungsi ruangan. Ini adalah fresh air yang harus masuk atau udara yang harus bertukar. Di sini konteksnya 10 kali ACH. Artinya udara yang harus masuk itu 480 meter kubik per hour. Dari sinilah kita menentukan unit yang sesuai. Jadi bukan hanya pokoknya saya beli exhaust fan di toko saya pasangin. Pokoknya saya beli kipas saya pasangin. Yang tadi kalau saya merancang produknya saya tentukan saja. Pokoknya saya beli kipas, saya kasih filter, saya pasangin. Belum tentu sesuai, belum tentu benar. Jadi harus dihitung yang benar. Akurasinya seperti ini. Jadi penentuan produk jadi sesuai. Dan efisiensi juga didapatkan dari pihak rumah sakit. Kalau hanya beli, pokoknya saya beli saja. Berapa juga saya belilah. Yang penting kelihatan negatif, yang penting kelihatan bersih. Yang penting ada fan-nya. Itu kacau. Nah, kalau kita bisa hitung sendiri, jadi yang nawarin sembarangan juga, tunggu dulu ini apa? Berapa kapasitasnya, dasarnya apa? Jadi semua teman-teman jadi tahu, oh ini barangnya seperti ini, nggak sembarangan. Nah, ini untuk pembersihan udara. Jadi apa-apa saja yang bisa kita pakai untuk filtrasi udara. Jadi supaya tahu masing-masing ada namanya MER7 atau G4. MER7 atau G4 juga sama. MER7 itu standar Eropa, G4 itu US. Atau mungkin kebalikannya. Kemampuan MER7 atau G4 itu adalah menyaring dengan partikel di atas 10 mikron. Kalau 10 mikron itu kurang lebih seperti rambut. Rambut halus itu 10 mikron. Nah, jadi debu-debu yang kelihatan sampai rambut itu semua ditangkap di 10 mikron. Nah, debu-debu halus yang nggak kelihatan, yang mungkin kalau kita hanya bisa lihat itu ketika lampu ditutup kita nyalain senter. Itu biasanya kalau malam kita matiin lampu nyalain senter kelihatan tuh semua debu berterbangan. Nah, itu yang tidak kelihatan. Di bawah 10 mikron sampai 1 mikron kita menggunakan filter ini. F13 atau F7 sampai F9. Di sini seluruh partikel yang di atas 1 mikron ketangkap. Sehingga filter HEPA yang terakhir yang 0,3 mikron sampai 1 mikron punya kinerja yang lebih efektif dan efisien. Bayangkan kita hanya pakai HEPA filter di ruangan di suatu sistem. Hanya pakai HEPA filter. Artinya apa? Partikel mulai di atas, mungkin bukan 10 mikron lagi, dari 1000 mikron sampai ke 1 mikron, dia harus saring. Artinya, alatnya ini sebentar juga mampet. Pakai sebulan juga sudah mampet. Kenapa? Seluruh partikel besar juga dia harus saring. Sehingga ini harus bolak-balik diganti. Sementara ya HEPA filter ini yang kalau dari 3 grade ini HEPA filter paling mahal. Mungkin harganya dibanding G4 tuh bisa 7, 8, 10 kali. Nah, tapi kalau kita pakai ini bisa dicuci. Ada 2 hal. Satu yang pakai kertas, dia harus diganti langsung. Kedua yang bingkainya frame pakai aluminium atau steel, ini bisa di washable sampai 3-4 kali. Kalau medium filter harus diganti juga. Cuma medium filter punya lifetime yang cukup lama karena tingkat filtrasinya 1 mikron sampai 10 mikron. Tapi dengan kondisi ya ini, filter ini harus sering diganti atau dicuci.
Kalau kedua ini dijaga dengan baik, HEPA filter akan punya masa pakai yang lama. Beberapa case yang saya lihat di produk-produk tertentu, bahkan HEPA filternya sendiri bisa pakai hingga 5 tahun. Nah, kalau yang standar tuh biasanya disebutkan 1 tahun atau 1,5 tahun harus diganti. Tapi dengan penggunaan ini, ada tambahan lagi, ada satu F9 lagi setelah ini, HEPA filternya bisa pakai hingga 5 tahun. Nah, terus kelembapan udara. Kalau sudah tadi pergantian udara, temperatur udara. Kalau temperatur udara mungkin hanya AC, saya tidak sampaikan di sini, itu mungkin cukup sederhana ya. Temperatur AC seperti apa, pergantian udaranya seperti apa, ini masuk ke tadi yang kebersihan udara, sekarang ke pengaturan kelembapan udara. Kelembapan udara bisa diatur oleh 3 item, sepengetahuan saya sekarang. Mungkin nanti teman-teman di Zoom kalau ada kalau ada produk baru juga boleh sharing bareng-bareng. Satu, menggunakan sistem refrigerasi. Sistem refrigerasi untuk mengatur kelembapan udara. Ini produk sudah banyak di pasaran. Yang jadi kurang baik, produk ini terpisah dan punya alat sendiri. Dia tidak bisa di custom. Biasanya dia menjadi unit portable seperti kayak AC itu AC floor standing. Yang kedua, kita menggunakan electric heater. Electric heater ini sampai sekarang cukup efektif. Cukup efektif untuk mengatur kelembapan. Nah, bedanya adalah konsumsi listriknya yang sangat tinggi. Konsumsi listriknya tinggi. Tapi sangat efektif hingga sekarang. Dan biayanya cukup efisien. Yang terakhir, sepengetahuan saya, Desikan paling efektif dan efisien secara energi saving. Tetapi secara pembelian item, Desikan cost-nya yang paling mahal. Jadi ya so far masih lebih banyak orang menggunakan sistem electric heater untuk pengaturan kelembapan. Semua alat ini dari poin 1, 2, 3, 4. Dari AC, filtrasi udara, kelembapan udara, fresh air yang harus masuk, semua diatur oleh satu alat. Air handling unit atau fan coil unit. Nah, kalau beli terpisah-pisah juga boleh sebenarnya. Cuma kalau terpisah-pisah jadi sedikit kacau balau, tebak-tebakan semua. Kalau sistemnya pakai air handling unit itu custom. Jadi dari awal sudah didesain, hitungannya sudah disesuaikan oleh pabrik. Jadi ada technical datasheet yang sudah menghitung. Oh, ini harus pakai AC-nya kapasitas berapa, fresh air yang masuk berapa, tingkat kebersihan udaranya berapa, dan kelembapannya berapa. Ini semua diatur di satu alat jadinya. Mari, ini akhir diskusi saya. Mari kita sama-sama kita buat sesuatu yang lebih baik dan benar. Terima kasih. Nah, buat para teman-teman yang punya pertanyaan, ya. Ayo. Terima kasih Pak Wendy atas pemaparannya. Hospital Air Conditioning and Ventilating Solution. Kepada para tamu undangan yang offline maupun online, dipersilahkan untuk sesi tanya jawab. Ya. Sepertinya sekarang yang di lokasi Pak yang rame. Tadi dari Kemenkes di Zoom yang rame, sekarang di kitanya yang rame. Ya Ibu, disilakan untuk 3 orang penanya dulu ya Pak Wendy ya. Boleh. Ibu yang pertama sebutkan nama dan instansinya ya Bu. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Katrin dari Rumah Sakit Harapan Pematang Siantar. Terima kasih atas pemaparan dari Pak Wendy yang sangat baik. Yang saya ingin masih tanyakan, memang saya masih abu-abu tentang sistem tata udara di rumah sakit, walaupun saya berkecimpung di komite PPI ya. Yang saya ingin tanyakan tentang, mungkin kami sudah pernah mengundang dari anggota Pak Wendy untuk melihat langsung ke kamar bedah kami, karena ada planning ke depan. Yang saya ingin tanyakan, ada beberapa rumah sakit yang saya sering kunjungi atau sharing, bahwasanya mereka menggunakan HEPA filter mobile di kamar bedah.
Padahal tadi Bapak sudah memaparkan bahwasanya itu harus persis memang di meja operasi ya Pak ya. Harus itu dari standarnya. Itu yang pertama, bagaimana sih sebenarnya, apakah itu diperkenankan atau tidak, tetapi dari Permenkes juga tidak boleh, kan gitu ya. Saya juga nggak tahu rumah sakit itu kok bisa menempatkan HEPA filter sistem mobile di kamar bedah. Yang pertanyaan yang saya yang kedua, di CCSD, di ruang storage atau penyimpanan, itu standar penggunaan tekanan positifnya itu, apakah kita bisa menggunakan mobile juga atau bagaimana? Karena saya memang untuk itu masih abu-abu. Terima kasih. Oke. Halo, tes. Oke. Cek. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini penggunaan HEPA filter mobile pada ruang operasi yang sudah ada, apakah itu benar atau tidak? Ini banyak saya lihat dan saya termasuk kita juga beberapa kali diminta pengadaan seperti itu. Apakah itu benar? Jawabannya mungkin lebih baik ada daripada enggak. Jadi banyak kamar operasi yang masih belum menerapkan sistem tata udara laminar. Jadi mereka hanya masih menggunakan sistem AC split atau AC kaset di suatu kamar bedah, di mana kondisi udara itu belum diatur sesuai Permenkes. Penggunaan HEPA filter akan membantu menyaring udara di dalam kamar bedah. Tapi kalau ditanya sesuai Permenkes, sama sekali tidak. Apakah itu benar? Tidak juga benar. Karena tadi kita lihat yang paling sesuai itu adalah orang yang lagi di bedah, dia harus mendapatkan udara paling bersih dulu. Termasuk sistem laminar itu adalah mencegah jika ada dokter atau petugas yang punya masalah, mungkin ketika dia akan, contohnya di sini meja, dia berkegiatan di sini. Ketika udara itu menjaga ke belakang, sehingga apapun yang dikeluarkan itu terbawa oleh udara. Itu konsep laminar tadi. Penggunaan HEPA filter portable lebih baik ada untuk kondisi ruangan yang belum menggunakan sistem tata udara laminar. Kalau sudah menggunakan tata udara laminar, pakai HEPA filter portable, malah ngerusak sistem yang ada. Jadi alangkah baiknya memang dikonsepin dari awal dulu, yang sudah ada dibenerin. AC yang ada mungkin harus dirubah. Yang kedua buat ruangan CSSD, tadi konteksnya pertanyaannya, ruangan itu mau dijadikan positif atau negatif atau positif lah. Positif. Penggunaan HEPA filter portable cocok gak? Kalau HEPA filter portable konteksnya adalah ada dua versi. Satu, dia bisa menarik udara luar masuk ke dalam. Yang versi kedua, mengeluarkan udara dalam keluar. Kalau yang sekarang jadi banyak udara dalam keluar itu buat pasien COVID. Kalau pakai udara dalam masuk ke dalam, dari udara luar masuk ke dalam, itu konteks buat tekanan positif bagus. Sehingga udara yang masuk itu cukup bersih. Tapi balik lagi, supaya bisa dia bertekanan positif, dijaga lagi penggunaan ceiling dan pintu atau jendela yang ada di sana. Baik, terima kasih Pak Wendy atas jawabannya. Semoga membantu dan menambah informasi. Nah, berhubung ini hari Jumat dan sudah memasuki waktu sholat Jumat bagi yang muslim, acara kita break hingga jam 2 siang ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang kepada Bapak Ibu hadirin di online, di Zoom juga bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat bagi yang muslim. Nanti pukul 2 siang kita berkumpul kembali di link dan ruangan yang sama. Oke, nanti pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan tata udara bisa kita lanjut juga setelah break. Oke, dengan berakhirnya jawaban dari Pak Wendy, maka berakhir pula sesi pertama tanya jawab di pemaparan Hospital Air Conditioning and Ventilating Solution.